Perkenalkan, saya Samuel Budi selaku DPL KM 5 untuk sekolah SDN Jono 2 dan Kaliwedi 2. Terima kasih. Bullying atau perundungan artinya penyalahgunaan kekuatan guna menindas pihak yang dianggap lebih lemah. Bullying dianggap sebagai permasalahan serius yang harus dicegah dan dihilangkan di lingkungan pendidikan. Karena akibat dari bullying, seseorang akan mengalami gangguan psikis maupun fisik dari yang ringan hingga tingkatan fatal. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDN Kaliwedi 2 mengenai moralitas siswa, masih terlihat adanya senioritas, keusilan satu anak dengan anak yang lain, hingga ejekan yang berujung tangisan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Perilaku saling menghargai masih kurang pada anak, ditandai dengan adanya tindak bullying. SDN Kaliwedi 2 yang terletak di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu sekolah yang perlu diberikan pemahaman terhadap siswa mengenai konsep bullying atau perundungan, dimulai dari pengertian, jenis, dampak, upaya pencegahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan bullying. Kegiatan perencanaan diawali dengan wawancara dengan Ibu Malia SPSPD sebagai guru pamong dan wali kelas 5 SDN Kaliwedi 2. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sering terjadi tindak bullying secara verbal maupun fisik. Kemudian, tim menyampaikan gagasan untuk mengadakan sosialisasi anti-bullying yang rencananya dilaksanakan pada 12 Mei 2023 kepada pihak sekolah dan guru pamong. Perencanaan kegiatan juga disampaikan kepada Ketua Kamus Mengajar Angkatan 5 di SDN Kaliwedi 2, yaitu Anggita Girhamtoni, dan hasilnya akan disampaikan kepada dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Samuel. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua, Guru Pamong, dan DPL, tim merancang materi sosialisasi di aplikasi Canva mulai tanggal 13 Mei dan selesai pada 17 Mei 2023. Materi berisi pengertian, bentuk-bentuk, dampak, pelaku dan korban, tindakan ketika memihak, dan upaya pencegahan bullying. Setelah penyusunan materi selesai, tim membuat buku pertanyaan serta membungkus hadiah. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi 3, yaitu pra-kegiatan, kegiatan, dan pasca-kegiatan. Pada pra-kegiatan, tim menyiapkan peralatan dan perlengkapan seperti sound system, karpet, laptop, LCD proyektor, dan hadiah di ruangan pada pukul 8. Kemudian tim mengumpulkan siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 5 ke ruang kelas 2 yang berjumlah 42 anak. Persiapan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tidak ada kendala apapun. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai urutan sebagai berikut. Pembukaan kegiatan sosialisasi anti-bullying dimulai pada pukul 8:10 oleh Saudari Nuha Nisrina Putri. Dia juga memimpin peserta didik untuk ikut memperagakan jargon kamus mengajar, yaitu belajar sambil berdampak dan anti-bullying, katakan tidak pada bullying. Setelah itu, siswa diajak menganalisis video animasi tindak bullying. Setelah selesai menonton video, siswa dan pemateri melakukan diskusi seputar informasi di video. Diskusi berisi siapa saja tokoh yang terlibat, siapa yang melakukan tindak bullying, siapa yang dibully, apa dampak yang dirasakan korban bullying, dan apa yang harus dilakukan ketika melihat temannya bully. Dalam kegiatan diskusi, siswa menjawab dengan antusias dan benar, membuktikan bahwa peserta memperhatikan betul video tindak bullying. Pemaparan materi oleh pembicara 1
yaitu Niken dan Amelia, mengenai materi pengertian dan jenis bullying melalui slide PowerPoint pukul 8.30 dengan menggunakan metode ceramah. Kendala yang dialami selama pemaparan materi adalah suasana yang kurang kondusif. Setelah beberapa menit, terdapat beberapa siswa yang mengobrol sendiri, kemudian pembicara mengatasinya dengan tepuk diam dan menyuruh siswa yang ramai untuk memimpin jargon ke depan kelas. Selanjutnya, pemaparan materi oleh pembicara 2, yaitu Anggita Girkamtoni, pada 8.40 dengan metode ceramah. Anggita menyampaikan materi dampak bullying dan ada sesi ice breaking kepada siswa. Urutan acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara ketiga, yaitu Fernanda Willy Kuncoro, mengenai ciri-ciri yang termasuk korban dan pelaku bullying pada pukul 9. Dia menggunakan metode diskusi. Hasilnya banyak siswa yang mengaku pernah melakukan tindak bullying, padahal itu merupakan tindakan yang buruk. Beberapa di antara mereka merasa senang apabila melihat orang lain atau temannya menjadi lemah seperti menangis, hasil dari keusulan mereka. Urutan acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara keempat, yaitu Novita Della Putri, mengenai tindakan ketika melihat bullying dan upaya pencegahan tindak bullying dengan metode ceramah pada pukul 9:15. Urutan kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara pembicara dengan peserta didik pada pukul 9:30. Tidak ada pertanyaan dari siswa. Selanjutnya, pemberian kuis oleh pembicara untuk mengetahui sampai mana pemahaman siswa terhadap materi anti-bullying yang telah disampaikan. Pertanyaan berjumlah 3, yaitu apa yang kamu ketahui mengenai bullying, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sosialisasi anti-bullying dari mahasiswa-mahasiswi kampus mengajar, dan sebutkan contoh bullying yang berbentuk fisik. Terlihat banyak siswa yang mengacungkan jari ingin menjawab pertanyaan dari pembicara. Kemudian 3 siswa yang sudah maju menjawab dengan benar akan diberikan hadiah sebagai apresiasi telah memperhatikan sosialisasi. Hasilnya 3 siswa tersebut menjawab benar dengan pertanyaan berbeda. Kemudian di akhir acara diberikan hadiah dan foto bersama. Kegiatan sosialisasi anti-bullying selesai pada pukul 9:50. Setelah itu, tim mengembalikan peralatan dan perlengkapan seperti sound system, LCD proyektor, dan karpet, serta menyapu ruangan. Pada tahap evaluasi dilakukan penyerahan buku laporan kepada Ibu Pamong untuk memberikan ruang siswa menceritakan apa yang dialaminya sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan penyuluhan anti-bullying. Evaluasi dilakukan selama 2 minggu setelah diadakan kegiatan. Hasilnya, buku tidak terisi tulisan siswa, sehingga menunjukkan tidak ada anak yang mengalami bullying. Pemantauan buku laporan akan dilanjutkan oleh wali kelas 1 hingga kelas 6. Harapannya tidak ada kasus bullying yang dibiarkan dengan alasan tidak diketahui secara langsung oleh guru.